Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Gary Rahman. Dalam video kali ini aku mau mengajak kalian jalan-jalan ke suatu pulau yang amat jauh dan kecil jika dilihat dari peta dunia. Pulau ini sangat unik karena berada di tengah lautan lepas dan di dalam pulau ini ada banyak sekali patung-patung yang besar. Pulau apakah ini? Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, komen video ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pulau ini adalah Pulau Paskah atau Easter Island yang berada di sebelah tenggara Samudra Pasifik dan jadi bagian dari negara Chili dan merupakan tempat yang misterius. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya ratusan patung besar atau moai yang tersebar di pulau tersebut. Meski begitu, ternyata banyak fakta soal Pulau Paskah yang menarik untuk diketahui yang dikutip dari The Culture Trip. Oke, yang pertama adalah asal-usul nama Pulau Paskah. Jadi ada seorang laksamana Belanda yang bernama Jacob Roggeveen disebut sebagai orang Eropa pertama yang mendarat di pulau terisolasi pada hari Minggu Paskah tahun 1722. Sesuai waktu ketibaannya, orang tersebut memberi nama pulau itu sebagai Peace Island yang berasal dari bahasa Belanda, artinya Easter Island atau Pulau Paskah. Selain dikenal dengan nama Pulau Paskah, kawasan ini memiliki nama lainnya yaitu Rapa Nui yang masih digunakan penduduk setempat. Namun apakah nama tersebut merupakan nama asli dari pulau ini masih menjadi sebuah perdebatan. Ada juga yang meyakini bahwa nama Rapa Nui diberi oleh seorang perompak budak asal Peru pada pertengahan abad ke-19. Sebelumnya pulau ini diyakini memiliki nama pertama Pitootehanua atau pusar dunia. Dan untuk lokasi Pulau Paskah sendiri, menurut Indeks dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Pulau Paskah adalah pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Sebuah pulau milik Chili yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Walaupun jaraknya 3.515 km sebelah barat Chili daratan, secara administratif ia termasuk dalam provinsi Valparaíso. Pulau Paskah sendiri berbentuk seperti segitiga. Luas Pulau Paskah adalah 163,6 km persegi. Letaknya adalah di tenggara Samudra Pasifik dan negara terdekat dari pulau ini adalah Chili. Pulau Paskah telah menjadi bagian dari Chili sejak 1888. Asal penduduk Pulau Paskah, mungkin banyak yang penasaran bagaimana pulau terisolasi tersebut memiliki penduduk. Menurut legenda sekitar 1500 tahun lalu, Hotu Motua, seorang pemimpin berjiwa petualang dari Pulau Hiva di Polinesia yang saat ini disebut Kepulauan Marquesas, mengajak rakyatnya ke Pulau Paskah. Hotu Motua dan kelompoknya telah menetap di pulau itu, hidup terpencil jauh dari dunia selama beberapa generasi. Sebelumnya akhirnya penjajah Eropa datang. Dan untuk jumlah penduduk Pulau Paskah saat ini, dalam sejarah tercatat kedatangan Hotu Motua pada tahun 1200-an dan Jacob Roggeveen 500 tahun kemudian membuat populasi di Pulau Paskah berkembang. Diketahui ada sekitar 10.000 orang yang menetap selama bertahun-tahun. Namun populasinya menurun menjadi sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Hal tersebut disebabkan adanya pengundulan hutan dan membuat tanah vulkanik terkena erosi, sehingga tingkat kesuburannya menurun. Jumlah populasi juga terus menurun setelah kedatangan orang-orang Eropa. Pertikaian antar kelompok sosial menyebabkan perumahan dibakar, sehingga menyebabkan kelaparan dan munculnya tunawisme. Selain itu ada juga penggerebekan oleh pedagang budak Peru ya, wabah penyakit dan emigrasi, sehingga pada tahun 1877 hanya 111 orang yang tersisa di Pulau Paskah. Pada tahun 2020 dikutip dari CNBC, tercatat ada sekitar 5.700 penghuni di pulau ini. Dalam hal kebudayaan Rapa Nui, terdapat sebuah festival tahunan bernama Tapati Rapa Nui yang sudah menjadi budaya di pulau ini. Festival tersebut berlangsung selama 2 minggu pada awal bulan Februari setiap tahunnya. Pada waktu itu akan terdapat 2 tim yang dipimpin oleh seorang ratu.
Pemenangnya dinobatkan sebagai Ratu Pulau sepanjang tahun. Adapun kegiatan tradisional lainnya yang dilakukan penduduk termasuk menari, mengukir kayu, dan memainkan alat musik. Bukan hanya kebudayaan saja, penduduk tersebut juga memiliki kitab suci yang bernama Rongorongo atau Kauhau Rongorongo. Menurut penduduk setempat, merupakan naskah yang belum terbaca hingga saat ini. Kitab ini terdiri dari simbol-simbol spesifik yang terukir pada kayu atau tablet. Adapun Rongo-Rongo berarti pesan agung atau pelajaran agung. Terdapat sejumlah teori yang menyatakan bahwa Hotumatua dulunya memiliki 67 tablet berisi 67 kebijaksanaan Maori, meliputi soal astronomi dan pelayaran. Kendati demikian, hal tersebut masih belum jelas. Terlebih belum adanya komunikasi dengan penduduk yang hidup pada waktu itu, hingga kedatangan orang-orang Spanyol pada tahun 1770. Bicara tentang Pulau Paskah ini tidak lengkap jika kita tidak mengenal patung-patung besar yang ada di sana. Lalu bagaimana cara patung Moai di Pulau Paskah itu dibuat? Jadi bahan dasar patung-patung atau Moai di Pulau Paskah tersebut adalah dari tuf atau abu vulkanik yang dipadatkan. Abu ini bisa ditemukan di area kawah gunung berapi Ranoraroku di pulau tersebut. Sebagai batu lunak, tuf bisa dengan mudah dibentuk dengan tangan maupun batu yang dipahat. Lalu, patung yang telah jadi dibawa dari area kawah di sekitar Pulau Paskah. Tapi sayangnya, kisah pembuatan ini hanya berdasarkan informasi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini belum ada petunjuk nyata soal bagaimana patung-patung di Pulau Paskah diangkut. Lantaran banyak patung-patung yang sebagian terkubur dan yang paling berat mencapai 82 ton. Makna patung Moai di Pulau Paskah pada ukiran atau bentuk wajah pada patung batu besar tersebut memiliki atau mewakili wajah leluhur mereka. Alasan mengapa patung-patung itu menghadap ke arah dalam adalah guna menunjukkan perlindungan satu sama lain. Sejumlah Moai yang berbentuk seperti topi kepala yang menurut teori merupakan simbol kekuasaan, dan yang lainnya mewakili rambut. Pada awalnya ada ribuan patung Moai, tapi sebelum pulau ini dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1995, banyak patung yang diambil oleh para kolektor. Moai sendiri juga bisa ditemukan loh di sejumlah museum di seluruh dunia. Yang paling terkenal adalah Museum Louvre di Paris, Perancis, dan British Museum di London, yaitu di London, Inggris ya. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pulau Paskah ini, cara satu-satunya adalah dengan naik pesawat, karena nggak ada pelabuhan atau naik perahu ya, atau kayak kapal laut itu nggak ada. Pulau ini memiliki bandar udara kecil bernama Mataveri, serta hanya ada satu maskapai yang melayani penerbangan ke pulau ini, yaitu LATAM. Menurut The Travel dilansir dari laman resmi LATAM Airlines, Bandar Mataveri dibangun oleh NASA sebagai jalur darat pesawat ulang-alik. Durasi penerbangan paling pendek ke Pulau Paskah adalah sekitar 5 jam melalui Bandara Santiago di Chili, sedangkan jika terbang dari Tahiti di French Polynesia, Prancis, maka durasinya sekitar 7 jam. Wah, lama juga ya perjalanannya. Nah, jika kalian berminat untuk pergi ke sana bareng ayang atau keluarga, siapkan kocek yang cukup karena lumayan banyak budget yang harus dikeluarkan. Tapi terbayar kok dengan pengalaman mempesona Pulau Paskah tersebut dan keunikan dan keindahan yang tersedia yang disajikan di sana. Apalagi penasaran dengan patung-patung Moai yang di sana kan. Oke, cukup sampai di sini jalan-jalan kita ke Pulau Paskah ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari channel Gary Rahman 88. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.